Aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja berlangsung di berbagai daerah. Selama proses unjuk rasa, ribuan massa berkumpul tanpa menjaga jarak fisik dan mengabaikan protokol kesehatan. Ironisnya, sebagian besar nekat menurunkan bahkan tidak memakai masker. Selama unjuk rasa, massa juga berteriak dan bernyanyi yang berpotensi mengeluarkan droplet dan aerosol sehingga bisa menularkan virus corona. Jika tertular, bukan tidak mungkin mereka dapat menyebarkan virus saat kembali ke komunitasnya. Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia mengingatkan warga untuk mewaspadai potensi lonjakan masif COVID-19 1 hingga 2 minggu mendatang pasca aksi unjuk rasa. Kekhawatiran kami tentunya sebagai tenaga kesehatan, bukan tidak mungkin ini akan bisa terjadi dalam waktu 1 sampai 2 minggu ke depan akan terjadi lonjakan, baik itu lonjakan angka positif rate-nya, ya angka yang positif, ataupun lonjakan eskalasi pasien yang sakit, ya. Yang mudah-mudahan ini tidak terjadi, tapi ini sebuah potensi resiko yang harus kita waspadai. Dan sekali lagi ini akan bisa menjadi beban bagi para tenaga kesehatan, bagi fasilitas kesehatan, ya, yang saat ini juga sudah merasakan bahwa adanya peningkatan kasus yang terjadi, sehingga ini perlu menjadi perhatian kita bersama untuk melakukan upaya-upaya antisipasi. Tim mitigasi ID juga mengingatkan peserta aksi agar segera melapor dan melakukan upaya kontak tracing jika kedepannya diketahui positif COVID-19. Padahal saat ini penanganan COVID-19 di beberapa daerah mulai menunjukkan kabar baik. Pemprov DKI Jakarta mencabut kebijakan rem darurat yang diterapkan sejak pertengahan September. Alasannya yang mendasari tidak diberlakukannya lagi kebijakan PSBB ketat diantaranya adalah perlambatan kenaikan kasus positif dan kasus aktif, meski peningkatan penularan COVID-19 masih terjadi. Selain itu, Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan rate of transmission atau tingkat penularan COVID-19 terendah di Indonesia. Data tersebut berdasarkan analisis Big Data Debonza dan Satgas COVID-19 Pusat. Tingkat penularan COVID-19 di Provinsi Jawa Timur bahkan berada di bawah 1, yakni 0,8%. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan berbagai upaya terus dilakukan sesuai arahan Presiden Jokowi untuk menekan angka COVID-19 secara agresif. Di antaranya operasi justisi untuk meningkatkan kepatuhan bermasker, testing, dan isolasi masif di Jawa Timur juga terus diperketat. Ya, pandemi COVID-19 belum usai dan ancaman masih di depan mata. Kita akan kupas lengkapnya di Indonesia Bicara. Tema kita pada malam hari ini, klaster baru pasca demo. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Prof. Wiku Adhisa Smito, juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Selamat malam, Prof. Wiku. Ya, selamat malam. Baik, Prof. Wiku, ada 2 gelombang unjuk rasa tanggal 8 dan 13 Oktober. Bagaimana dengan tracing dan juga testing terhadap para pendemo ini, Prof. Wiku? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi adanya demo tentunya juga ada proses perizinan dan juga penegakan hukum yang ada. Dan ternyata setelah adanya beberapa demonstran yang ditangkap, ternyata sebagian reaktif. Dan tentunya itu adalah bagian dari testing di dalam masa pandemi dengan adanya demonstrasi. Tentunya itu memiliki potensi dari orang-orang yang reaktif melakukan demonstrasi untuk bisa menularkan kepada orang lainnya, karena dalam pengamatan terlihat bahwa sebagian dari mereka berkerumun dan juga ada yang tidak menggunakan masker. Jadi potensi penularan terjadi di situ. Gitu. Nah, saat ini untuk di DKI Jakarta, data yang kami dapatkan dari Pemprov DKI Jakarta dari 1.192 pendemo yang sempat ditahan, 14-nya positif COVID-19. Nah, bagaimana tracingnya ini agar tidak menular ke komunitas masing-masing ataupun ke keluarga masing-masing, Prof? Ya, jadi itu tentunya dengan adanya demonstrasi dan ada yang reaktif, berapapun jumlahnya, pasti akan mempersulit proses penanganan COVID yang ada di Jakarta dalam hal ini. Dan ini kan tidak terjadi hanya di Jakarta. Dan
Yang kebetulan dites reaktif adalah yang memang demonstran yang sempat diamankan. Padahal demonstran kan jumlahnya banyak sekali ya. Jadi tentunya akan menyulitkan tracing untuk orang yang tidak dites dan menghasilkan reaktif. Kembali lagi menjadi pekerjaan yang berat untuk pemerintah daerah untuk menangani COVID ini, terutama apabila terjadi kerumunan. Nah, saran dari Satgas sendiri kepada kepala daerah agar tidak ada klaster baru, agar tidak ada lonjakan kasus di beberapa daerah yang mengadakan atau yang ada demo seperti itu gimana, Prof? Ya, jadi prinsipnya kita harus betul-betul memastikan bahwa siapapun harus berusaha untuk menghindari terjadinya kerumunan, apapun itu, dalam pekerjaan, dalam aksi massa, atau apapun di masa pandemi, itu harus berusaha untuk tidak menimbulkan kerumunan. Jadi protokol kesehatan harus tetap dijalankan dengan baik, karena itu satu-satunya cara kita untuk bisa menghindari terjadinya penularan COVID ini. Intinya itu. Adakah saran yang diberikan dari Satgas untuk para pengunjuk rasa, baik itu dari siswa, mahasiswa, ataupun pekerja, ini untuk isolasi terlebih dahulu 14 hari, lalu bisa beraktivitas kembali, atau adakah saran seperti itu, Prof? Ya, jadi sebenarnya kalau orang-orang yang mengikuti aktivitas yang potensi menimbulkan kerumunan, misalnya itu demonstrasi, dan itu dilakukan oleh mahasiswa, berarti kan universitas ya yang bertanggung jawab. Perguruan tinggi itu harus memastikan bahwa mahasiswa yang melakukan aksinya itu betul-betul mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan dan kesehatan mereka sendiri dan juga orang lain yang ada di dalam lingkungan unjuk rasa tersebut. Dan mereka juga harus melakukan testing setelah melakukan aktivitas tersebut, sehingga bisa diketahui berapa yang reaktif, dan apabila ada yang reaktif harus dilakukan tracing oleh pihak kampus yang kerjasama dengan otoritas kesehatan, begitu ya. Dengan demikian tracing tadi juga dilanjutkan dengan testing untuk mereka-mereka yang ternyata punya kontak erat dan potensi untuk reaktif gitu. Jadi itu harus dilanjutkan dengan testing. Itulah yang tadi saya sampaikan bahwa tanggung jawab institusi juga besar dalam melakukan ini. Bukan hanya di mahasiswa ya, siapapun nanti kelompok yang mengikuti aktivitas tersebut. Baik, selain Jakarta, adakah beberapa daerah lain yang sudah menyetor data mengenai pasien yang positif ataupun masih reaktif setelah demo ini, Prof? Ya, dari pantauan yang sudah kami lakukan, terlihat dari beberapa daerah sudah terlaporkan adanya pengunjuk rasa yang menjadi reaktif, dan itu ada di Sumatera Utara, ada di Jawa Timur, ada di Sulawesi Selatan, dan juga ada di Jawa Barat. Ada cukup banyak daerah-daerah di Indonesia yang melakukan unjuk rasa dan yang melakukan testing terhadap orang-orang yang diamankan ternyata itu reaktif. Dan itu sebenarnya menunjukkan kan hanya sebagian kecil. Jadi itu seperti puncak gunung es gitu. Jadi sebenarnya potensi yang positif, yang reaktif itu pastinya lebih besar daripada apa yang dilakukan tes. Itulah kita yang harus segera hati-hati dengan keadaan seperti ini di dalam pandemi ya. Baik, lalu apa upaya dari Satgas yang bekerja sama juga dengan pemerintahan agar tidak ada klaster demo seperti itu, Prof? Ya, seperti tadi saya sudah sampaikan, dan klaster demo itu tidak akan terjadi apabila demonstrasi yang dilakukan itu betul-betul melaksanakan protokol kesehatan, menghindari terjadinya kerumunan, selalu menggunakan masker, dan menjaga jarak, kemudian juga mencuci tangan dan lebih sering karena mereka di dalam keadaan yang potensial berkontak. Dan mereka harus berkoordinasi juga dengan petugas. Jadi nggak bisa kita ini dalam kondisi pandemi betul-betul melakukan semaunya sendiri, karena dampak terjadinya kontak itu adalah penularan, dan penularan artinya kasus nantinya. Itu jadi kita perlu betul-betul
tertib disiplin menjalankan protokol kesehatan. Apapun aktivitas yang akan kita lakukan, apakah itu bekerja, kegiatan ekonomi, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Baik, Prof, secara umum memang angka COVID-19 di beberapa daerah ini menurun. Apakah ini artinya perilaku masyarakat berubah atau memang penerapan sanksi dari pemerintah daerah yang sudah cukup ketat? Pasti itu kontribusinya dari banyak hal ya. Jadi dengan melakukan testing yang makin banyak dan disiplin masyarakat juga yang sudah mulai meningkat dari waktu ke waktu, tentunya berkontribusi kepada hasil tes yang ada, tentunya positivity, dan kasusnya pasti juga akan menurun apabila disiplin masyarakatnya terjaga secara kolektif. Kalau cuma 1-2 orang saja yang disiplin nggak akan punya pengaruh dalam penurunan kasus. Tapi kalau kolektif, maka itu akan menurun. Tetapi juga adanya kegiatan-kegiatan lainnya, sosialisasi dan seterusnya, itu juga pasti mempengaruhi dengan turunnya kasus tersebut. Baik, tapi saat ini bagaimana dengan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang mulai melonggarkan aturan ini, Prof? Apakah tidak khawatir akan meningkat lagi angka positif COVID-19 ini? Jadi begini, pandemi ini coba dilihatnya dalam perspektif yang lebih luas ya. Jadi pandemi ini terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Dan ternyata waktunya cukup lama. Di Indonesia sejak Maret sampai dengan sekarang udah 7 bulan. Dan di tempat lain lebih dari 7 bulan. Dan manusia itu juga perlu beraktivitas. Di sisi yang lain mereka juga harus menjaga jangan sampai terjadi penularan. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah suatu negara pasti akan berusaha untuk mencari balance, keseimbangan antara kegiatan ekonomi, sosial dengan penanganan kesehatan. Karena waktunya lama. Nah, untuk itu mencari keseimbangan yang tepat, itu kan kita nggak pernah tahu seberapa besar dosisnya, seberapa besar kita boleh membuka, kita harus mengerem, dan seterusnya. Semua yang terjadi selama ini adalah proses pembelajaran untuk semua pihak. Nggak ada sesuatu rumus yang jelas sejak awal. Maka dari itu dalam pembukaan suatu aktivitas di daerah, itu harus mempertimbangkan melakukan prakondisi. Pastikan bahwa masyarakat ini kan dengan manusia ya. Jadi prakondisi, kesiapan dari masyarakatnya, kesiapan dari infrastruktur, kemudian kita lihat berdasarkan prioritas, mana yang bisa dilakukan, yang tidak menimbulkan dampak, atau kita sudah bisa mengendalikan. Terus timing, kapan yang kita buka, besok, minggu depan, 1 bulan lagi, dan seterusnya. Dan mungkin kalau perlu direm, juga dilakukan. Karena kita juga melakukan monitoring evaluasi. Selain selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan antar pemerintah daerah. Sehingga melakukan sesuatu itu betul-betul terukur. Kalau salah ukurannya, ya pasti harus direm. Kan? Nah, inilah seni dari kepemimpinan sekarang dan masa depan dalam masa pandemi untuk bisa dimiliki oleh pimpinan di berbagai daerah dan juga masyarakatnya. Jadi ini adalah harmoni, cari harmoni yang paling tepat supaya kita bisa produktif tapi juga aman COVID. Demikian. Berarti artinya baik maju ataupun mundur kebijakan ini wajar seperti itu di tengah menghadapi pandemi seperti ini, begitu Prof? Iya, itu wajar dan bisa salah, dan usahakan jangan sampai salah, kan begitu. Nah, kalau orang seperti anak kecil saja yang baru belajar jalan, kan belum tentu langsung sukses, langsung bisa lari kan, prosesnya berjalan dulu, berdiri dulu, dan kadang-kadang berdiri terus langsung jatuh. Ini adalah proses. Semakin dia mengetahui situasinya, mengendalikan keadaan, semakin baik, gitu. Dan ini bayangkan kita punya 514 kabupaten kota yang semuanya belum pernah menghadapi ini. Sekarang mereka harus mencari keseimbangan yang paling tepat. Yang keseimbangan ini bersama dengan seluruh rakyatnya, masyarakatnya. Bisa dibayangkan nggak tingkat kesulitannya? Jadi harus aman, tapi juga produktif. Berapa besarnya beda-beda satu daerah dengan daerah lain. Jadi nggak bisa disamakan. Maka dari itu, exercise atau latihan kepemimpinan seperti ini, di era seperti ini, betul-betul ujian yang berat untuk semua pihak.
Dari proses yang sudah terjadi dari Maret hingga saat ini, apa evaluasi dari Satgas? Lalu apa juga adakah perubahan perilaku dari masyarakat untuk menghadapi pandemi ini, Prof? Ya, jadi dari 7 bulan ini yang kita hadapi ya, sosialisasi masif sudah kita lakukan dari berbagai bentuknya, ada radio, televisi, sosmed, WhatsApp, dan seterusnya. Kemudian penanganan kesehatan juga kita lakukan di peningkatan kapasitas di rumah sakit, di laboratorium, perlindungan pada dokter, dan seterusnya. Hasilnya sudah kita nikmati selama ini. Sempurnakah? Ya pasti belum sempurna. Tapi belajar dari sini, ternyata setelah 7 bulan kita lakukan survei dengan BPS, ternyata ada 17% dari masyarakat di Indonesia yang tidak percaya atau tidak yakin bahwa bisa tertular oleh COVID. Padahal korbannya sudah begitu banyaknya di Indonesia maupun di luar negeri. Ini salah satu contoh bahwa ternyata program sosialisasi, kerjasama, gotong royong yang ada di masyarakat saling mengingatkan, ternyata memang belum sempurna. Tapi lumayan, tinggal atau masih 17% yang belum meyakini ini. Dan ini kan berbahaya, orang kalau tidak yakin kan berarti tidak menggunakan protokol kesehatan. Bisa berbahaya untuk dirinya yang 17% itu, dan berbahaya untuk yang lainnya. Nah, inilah PR kita bersama seandainya mereka ini tertular. Ini betul-betul yang harus kita tangani. Jadi itu reviewnya. Jadi ke depan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan kampanye yang begitu masif dan efektif, mencapai seluruh lapisan masyarakat. Sehingga mereka tidak hanya sekedar tahu, tapi juga paham dan mempraktekkan dengan kebiasaan yang baru. Susah sekali loh mempraktekkan jaga jarak, itu yang paling susah. Menggunakan masker juga susah kalau kita tidak biasa menggunakan masker kan. Jadi hal-hal seperti itulah yang harus kita lakukan secara bersama. Intinya begitu. Baik, semoga kampanye masif ini bisa membuat 17% tadi yang belum percaya ini bisa lebih mengetahui dan juga memahami tentang bahaya pandemi COVID-19 ini sehingga angka pandemi COVID-19 di Indonesia bisa terus menurun ya. Terima kasih Prof. Wiku Adhisa Smito, juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Dan pemirsa, usai jeda kita masih akan berbincang mengenai klaster baru pasca demo dengan narasumber Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Tetap bersama kami.